Ya, sementara itu pemirsa, ini adalah kunjungan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama rombongan di Rumah Sakit Sayang Cianjur. Rumah Sakit Sayang Cianjur ini menjadi salah satu rumah sakit rujukan bagi korban terdampak gempa bermagnitudo 5,6 yang mengguncang wilayah Kabupaten Cianjur kemarin. Kita lihat Kapolri mendatangi rumah sakit ini bersama rombongannya. Rekan kami di sana ada Irfan Budiawan juga tadi sempat melaporkan bahwa Rumah Sakit Sayang Cianjur menjadi salah satu rumah sakit rujukan untuk merawat dan memberikan pertolongan pertama bagi korban terdampak gempa. Namun untuk korban yang memerlukan perawatan intensif nantinya akan dirujuk ke rumah sakit lain yang lebih besar. Di antaranya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin di Bandung dan Rumah Sakit Cibunut Kota Sukabumi. Kita nantikan bersama pemirsa apakah Kapolri juga akan memberikan keterangan kepada awak media usai mengunjungi pasien yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Cianjur. Udah, tempatnya terbatas. Pasien-pasiennya ya. Pemirsa, akibat gempa yang terjadi kemarin dengan kekuatan 5,6 magnitudo, Rumah Sakit Sayang Cianjur juga terdampak, baik itu secara infrastruktur maupun secara operasional. Rumah sakit ini mengalami beberapa kerusakan di beberapa bagian, termasuk di atap dan plafonnya. Kemudian keramik juga sempat retak, sehingga memang ini cukup menyulitkan memberikan pelayanan dan operasional untuk merawat pasien-pasien warga terdampak gempa yang sejak kemarin terus berdatangan ke rumah sakit ini. Selain rumah sakit umum daerah Sayang Cianjur, juga ada rumah sakit RSUD Cimacan yang menjadi salah satu rujukan pasien terdampak gempa bumi. Beberapa tim dari rumah sakit besar di wilayah Jawa Barat juga diperbantukan turun ke rumah sakit ini. Baik itu tim evakuasi, kemudian tim akomodasi termasuk ambulans untuk mengangkut pasien-pasien yang memerlukan perawatan intensif ke rumah sakit yang lebih besar dengan alat yang lebih lengkap juga diturunkan sejak kemarin. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga sudah menginstruksikan jajarannya khususnya di Dinas Kesehatan Jawa Barat untuk memprioritaskan dan memenuhi kebutuhan pasien-pasien di rumah sakit, minimal semuanya mendapatkan perawatan dan tertangani dengan baik. Tapi yang meninggal itu yang pada saat ini 160. Yang paling dominan itu anak, Pak. Yang meninggal. Yang di sana ya. Gabungan BPD ya. Tadi Presiden Joko Widodo di sela-sela tinjauannya ke lokasi gempa mengatakan evakuasi korban yang tertimbun longsor ini menjadi prioritas, pemirsa. Di mana sejak kemarin juga petugas masih berjibaku berusaha menemukan jenazah-jenazah, jasad-jasad yang masih tertimbun puing-puing akibat gempa, termasuk tertimbun tanah longsor yang diakibatkan oleh gempa. Beberapa pasien luka-luka dirujuk ke beberapa rumah sakit, salah satunya adalah rumah sakit ini, Rumah Sakit Sayang Cianjur, yang menjadi salah satu rumah sakit rujukan. Namun pelayanan dan operasional rumah sakit juga sedikit terganggu akibat infrastruktur di rumah sakit itu sendiri juga terdampak gempa. Di rumah sakit ini beberapa kerusakan juga terjadi, salah satunya di atap, plafon, dan juga di keramik rumah sakit ini, sehingga
sedikit menghambat pelayanan dan operasional yang diberikan Rumah Sakit Sayang Cianjur kepada pasien-pasien terdampak gempa. Sehingga beberapa orang pasien yang memerlukan perawatan intensif dari Rumah Sakit Sayang Cianjur harus dirujuk ke rumah sakit besar lainnya seperti Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga Rumah Sakit Cibunut di Kota Sukabumi. Saya udah ngedit, Mbak. Ambulans-ambulans dari rumah sakit besar di sekitar wilayah Cianjur juga diperbantukan untuk mengangkut pasien-pasien dirujuk mendapatkan perawatan yang lebih baik. Informasi dari rekan kami di lapangan, Irfan Budiawan, yang saat ini berada di Rumah Sakit Sayang Cianjur, mengatakan bahwa rata-rata korban yang dirawat di sini adalah korban terdampak gempa dengan luka patah tulang, kemudian ada luka di kepala, luka lebam, dan luka tertimpa benda-benda tumpul lainnya yang tentu saja memerlukan perawatan secara intensif, tidak hanya di RSUD Sayang Cianjur, namun juga dapatkan perawatan intensif di rumah sakit lainnya. Ini adalah salah satu tenda yang didirikan di sekitar rumah sakit, pemirsa, untuk mengakomodir perawatan untuk pasien-pasien yang merupakan warga terdampak gempa. Kita lihat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo didampingi Kepala Rumah Sakit Sayang Cianjur juga meninjau perawatan-perawatan yang diberikan oleh rumah sakit, khususnya di tenda-tenda di sekitar RSUD Sayang Cianjur. Ada banyak pasien di dalam tenda. Udah ngedit. Ada banyak pasien di dalam tenda-tenda yang saat ini dirawat. Beberapa di antaranya adalah anak-anak, kemudian juga ada lansia, pemirsa. Kita lihat beberapa pasien bahkan mendapatkan perban di kepalanya. Itu mengindikasikan bahwa ada luka di kepala akibat benturan, kemudian tertimpa puing-puing akibat longsor. Ini yang penting untuk mendapatkan perhatian sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa korban, baik itu korban meninggal dunia ataupun korban luka, harus menjadi prioritas untuk mendapatkan penanganan dimanapun berada, termasuk di RSUD Sayang Cianjur. Meskipun tidak semuanya bisa terakomodir di dalam bangunan, namun paling tidak di tenda-tenda yang didirikan di sekitar RSUD Sayang Cianjur ini bisa mengakomodir pelayanan kesehatan dan perawatan untuk pasien-pasien warga terdampak gempa bumi yang saat ini sangat membutuhkan perawatan, khususnya mereka yang mengalami luka-luka. Sekali lagi pemirsa, ini adalah gambar eksklusif breaking news, di mana saat ini Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama rombongannya melihat langsung kondisi pasien warga terdampak gempa bumi yang ada di RSUD Sayang Cianjur. Pasien-pasien ini datang dari berbagai wilayah. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Desa Cugenang. Kemudian juga ada Desa Gasol, di mana puluhan warganya ini kehilangan tempat tinggalnya dengan rusak parah akibat terjangan atau guncangan gempa bumi yang terjadi hari Senin kemarin. Pemirsa, memang jumlah korban luka akibat gempa yang terjadi kemarin cukup banyak, sehingga tidak bisa ditampung di satu rumah sakit saja, apalagi RSUD Sayang Cianjur juga ikut terdampak gempa bumi. Infrastrukturnya tentu ini berpengaruh terhadap pelayanan dan operasional kepada pasien-pasien, sehingga harus diakomodir di tenda-tenda yang didirikan di sekitar RSUD Sayang Cianjur. Namun demikian,
tenda-tenda ini tidak mempengaruhi pelayanan atau perawatan yang diberikan oleh petugas medis kepada pasien, karena ini juga berkali-kali ditekankan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bahwa yang menjadi prioritas adalah korban-korban terdampak, baik itu korban meninggal dunia dan juga korban yang mengalami luka-luka. Apapun caranya harus ditangani dan mendapatkan perawatan dengan baik. Meskipun perawatan harus dilakukan di dalam tenda-tenda yang didirikan di sekitar RSUD Sayang Cianjur. Namun minimal tidak ada pasien yang terlantar, semua pasien apapun lukanya ditangani dengan baik. Untuk yang luka ringan, laporan dari rekan kami Irfan Budiawan tadi mengatakan sudah ada yang dijemput keluarganya untuk pulang, untuk kemudian mengungsi ke rumah sanak saudaranya, sudah ada yang dijemput dari RSUD Sayang Cianjur. Namun untuk yang luka berat, pasien-pasien terdampak gempa bumi yang mengalami luka berat, ini memang harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Rumah sakit besar menjadi rujukan dan yang sudah diinstruksikan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk membantu proses evakuasi dan perawatan pasien-pasien adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin di Kota Bandung. Tim dari Rumah Sakit Hasan Sadikin sudah diterjunkan, baik itu tim medis dan juga tim dokter untuk membantu merawat pasien-pasien yang mungkin saat ini membutuhkan perhatian dan penanganan khusus akibat luka yang diderita sejak gempa bumi terjadi hari Senin kemarin. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di RSUD Sayang Cianjur kemungkinan juga nanti akan menyambut Presiden Joko Widodo yang sebelumnya meninjau lokasi longsor yang sempat memutus akses jalan di sekitar Desa Cugenang. Tadi eksklusif di iNews TV juga kami mendapatkan pernyataan resmi dari Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungannya di lokasi longsor akibat gempa yang mengatakan bahwa evakuasi korban yang tertimbun ini menjadi prioritas, di mana di beberapa titik kita ketahui masih ada beberapa jasad, beberapa jenazah yang kemungkinan besar masih tertimbun dan belum berhasil dievakuasi. Hal inilah yang menjadi prioritas Presiden Joko Widodo, dikatakan di hadapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Menko PMK Muhadjir Effendi untuk diprioritaskan untuk dievakuasi. Yang kedua adalah pembukaan akses wilayah-wilayah akibat gempa bumi yang saat ini masih terisolir. Ya, karena saya nggak bawa mic. Ya, kami masih berusaha untuk mendapatkan audio terkait pernyataan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ada teman bareng saya. Gambarnya juga di biro. Enggak. Irfan nggak bareng saya? Enggak, sendiri. Ya pemirsa, kami masih berusaha mendapatkan audio dari pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo usai melihat secara langsung kondisi pasien yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat.
Listio Sigit Prabowo meninjau langsung kondisi pasien di RSUD Sayang Cianjur, Jawa Barat. Dan saat ini memberikan pernyataan kepada awak media yang juga saat ini sudah standby di sana. Meski audio kami belum mendapatkan sambungan audio dengan rekan kami Irfan Budiawan di sana, tapi paling tidak secara garis besar Kapolri tadi melihat kondisi pasien baik itu yang dirawat di dalam bangunan rumah sakit dan juga di tenda-tenda yang didirikan di sekitar RSUD Sayang Cianjur. Jumlah pasien yang mengalami luka dan terdampak gempa bumi ini memang cukup banyak yang dilarikan ke RSUD Sayang Cianjur, sehingga tidak semuanya bisa diakomodir di dalam bangunan rumah sakit. Ada banyak juga pasien yang mendapatkan perawatan di tenda-tenda yang didirikan di sekitar RSUD Sayang Cianjur. Rata-rata pasien yang dirawat di rumah sakit ini mengalami luka, benturan, patah tulang, kemudian luka lebam akibat benturan di kepala. Beberapa orang pasien yang mengalami luka ringan juga ada yang sudah dijemput keluarganya untuk kembali pulang dan menjalani rawat jalan, namun beberapa pasien lain yang mengalami luka berat juga harus dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar. Salah satunya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin di Kota Bandung. Tadi kita lihat bersama pemirsa, Kapolri dan rombongan melihat langsung kondisi pasien yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Baik itu pasien yang dirawat di dalam bangunan rumah sakit maupun pasien yang mendapatkan perawatan di tenda-tenda yang didirikan di sekitar rumah sakit, termasuk di halaman rumah sakit. Sebagian besar pasien yang dirawat adalah anak-anak, tadi juga ada lansia yang membutuhkan perhatian khusus, juga dirawat di RSUD Sayang Cianjur. Namun memang keterbatasan operasional dan infrastruktur yang memang RSUD Sayang Cianjur juga terdampak gempa yang terjadi kemarin, mengalami kerusakan di beberapa bagian, juga mempengaruhi pelayanan dan perawatan yang diberikan kepada pasien terdampak gempa di sana. Tentu kita semua berharap, kita semua berdoa bahwa semua pasien yang dirawat di RSUD Sayang Cianjur bisa mendapatkan perawatan secara maksimal, bisa mendapatkan perawatan dari tim medis dengan baik, sehingga semua pasien juga segera pulih dengan baik. Humasnya udah tadi aja dorsep. Ya. Mereka khusus nempel Polri, Bang. Gue juga tahu, Bang. Gue mana gambar yang bagus, mana yang enggak. Pemirsa, kita masih nantikan, ini adalah situasi terkini di depan RSUD Sayang Cianjur. Siap. Kita masih nantikan Presiden Joko Widodo yang nanti juga akan meninjau korban gempa di RSUD Sayang Cianjur. Katanya masih di aku dapat laporan di Sugana. Nih makanya tadi itu kan standby di situ.
Pemirsa, total ada 162 korban meninggal dunia akibat gempa bumi 5,6 magnitudo yang terjadi kemarin. Ratusan lainnya mengalami luka-luka yang saat ini sudah dirujuk ke beberapa rumah sakit. Di antaranya adalah RSUD Cimacan dan RSUD Sayang Cianjur. Di RSUD Cimacan sendiri, korban tidak hanya korban yang meninggal dunia, namun juga korban luka ada di sana. Sementara untuk di RSUD Sayang Cianjur, ini juga banyak sekali korban luka yang saat ini mendapatkan perawatan. Rata-rata mereka mengalami patah tulang, luka benturan di kepala, dan juga luka lebam. Tidak hanya dirawat di dalam rumah sakit, namun juga pasien dirawat di tenda-tenda yang didirikan oleh petugas di sekitar rumah sakit. Di sini cuma Kapolri dua. Selain pasien di rumah sakit, pemirsa, petugas juga masih berjibaku untuk mengevakuasi korban yang hingga saat ini masih tertimbun longsor akibat gempa yang terjadi kemarin. Di sekitar wilayah Desa Cugenang, longsoran menimbun 13 orang penumpang angkot yang pada saat kejadian sedang ingin berwisata. Kemudian satu unit truk yang dikendarai oleh kernet juga menjadi tertimbun longsor pada saat gempa terjadi. Petugas gabungan TNI, Polri, BNPB, BPBD, dan juga Basarnas memang masih berusaha untuk mengevakuasi jumlah korban yang tersisa. Hingga siang hari ini kurang lebih ada 5-6 orang yang masih tertimbun di wilayah longsor ini. Medan yang terjal dan timbunan yang cukup dalam ini cukup menyulitkan petugas untuk melakukan evakuasi.